Kalau saya tanya kira-kira harga surga itu apa sih? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah cerita luar biasa dari tradisi Islam. Cerita ini mengungkap harga surga yang mungkin sama sekali nggak kita duga. Dan yang paling menarik, harga itu bisa jadi udah ada di tangan kita sekarang. Jadi, gimana kalau harga surga itu ternyata beneran ada di tangan kita? Bukan soal tumpukan pahala atau amal ibadah aja loh, tapi sesuatu yang jauh lebih personal, lebih dalam. Nah, ini nih inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, kita mulai ceritanya. Bayangin kita sekarang ada di hari kiamat. Hari di mana semua perhitungan akhir dilakukan. Setiap perbuatan, sekecil apapun, bakal ditimbang. Dan yang paling krusial adalah utang kita ke sesama manusia. Coba deh kita bayangin ya suasananya. Ada dua orang dari umat Nabi Muhammad SAW lagi berhadapan langsung di hadapan Allah. Mereka di sana bukan buat merayakan apa-apa, tapi buat menyelesaikan satu masalah, satu sengketa dari dunia. Suasananya pasti tegang banget kan? Ini pengadilan terakhir, gak ada yang bisa ditutup-tutupin lagi. Terus, salah satu dari mereka yang merasa jadi korban langsung mengajukan tuntutan. "Wahai Robku," katanya, "ambilkan hakku dari saudaraku ini." Wow, ini bukan sekedar ngeluh biasa ya. Ini permintaan keadilan yang sebenar-benarnya di hadapan hakim yang paling adil. Kenapa tuntutannya sekeras itu? Nah ini, karena ada konsep yang namanya hukuk al-ibad atau hak sesama manusia. Penting banget buat kita tahu, dalam Islam, dosa ke orang lain itu nggak cukup cuma dengan tobat ke Allah. Utang itu harus lunas, harus diselesaikan langsung sama orang yang kita sakiti. Inilah yang bikin situasinya jadi genting banget. Oke, ceritanya makin tegang nih. Kita tahu kan, di akhirat nanti mata uang kita itu pahala. Nah, pertanyaannya, gimana jadinya kalau rekening pahala kita ternyata kosong, habis? Lalu Allah berfirman, "Kasih hak saudaramu itu." Tapi orang yang dituntut ini menjawab dengan, "Ya ampun, penuh keputusasaan. Wahai Robku, kebaikanku udah nggak ada lagi yang tersisa." Bayangin, dia bangkrut. Bangkrut secara spiritual. Nggak bisa bayar utangnya. Karena udah nggak ada pahala lagi yang bisa diambil, si penuntut ini ngajuin permintaan yang jujur mengerikan. Ya udah kalau gitu katanya, ambil aja dosa-dosaku, terus bebankan ke dia. Gila kan? Di titik ini, satu-satunya alat bayar yang tersisa buat kezaliman itu, ya dosa. Dan tahu nggak, momen itu tuh dahsyat banget. Sampai-sampai diceritakan kalau Nabi Muhammad SAW pas menceritakan bagian ini, beliau sampai menangis. Ini nunjukin betapa ngerinya hari itu. Orang-orang saking pengennya selamat, sampai rela dosanya ditimpahin ke orang lain. Tapi tepat di puncak keputusasaan ini, Allah nunjukin jalan yang beda. Jalan yang lebih dari sekedar keadilan hitam putih. Ceritanya berbalik. Dari yang tadinya ngeri, sekarang jadi sesuatu yang wah, agung banget. Allah lalu berfirman ke orang yang lagi nuntut tadi. "Angkat pandanganmu, lihat ke dalam surga." Nah, ini dia titik baliknya. Sebuah undangan buat ngelihat sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar dendam pribadi. Dan apa coba yang dia lihat? Begitu dia ngangkat kepala, dia langsung terpana. Dia ngelihat kota-kota dari emas, istana-istana megah yang dihiasi mutiara. Pokoknya sebuah pemandangan yang, ya ampun, keindahannya di luar imajinasi kita semua. Saking kagumnya, dia langsung nanya, "Wahai Rabbku, ini punya siapa? Punya nabi, punya orang yang super saleh, atau punya syuhada?" Dia mikir, ganjaran sekeren ini pasti cuma buat orang-orang paling top kan? Nah, sekarang kita sampai di puncaknya nih. Disinilah harga asli dari semua istana megah itu bakal terungkap. Dan harganya bukan emas, bukan perak, tapi sesuatu yang benar-benar beda. Terus Allah menjawab, "Ini buat siapa aja yang mau bayar harganya." Orang itu jadi makin bingung dong. Ngelihat yang kayak gitu, dia nanya, "Siapa yang mampu bayar?" Pasti mahal banget kan pikirnya? Dan disinilah jawaban yang ubah segalanya. Simple aja, Allah berfirman, "Kamu mampu." Coba bayangin kagetnya orang itu. Dia yang barusan ngotot nuntut keadilan, ternyata dibilang punya harta buat beli surga semegah itu. Pertanyaan terakhirnya itu campur aduk antara ragu sama berharap. Dengan apa? Dia nanya. Dia kan ngerasa udah nggak punya apa-apa lagi. Harta nggak ada, pahala udah ludes. Terus apalagi yang bisa dia kasih? Jawabannya sesederhana tapi sedalam ini, dengan memaafkan saudaramu. Jadi ternyata harga surga yang nggak ternilai itu adalah sebuah kemaafan yang tulus.
Nah, di sini kita lihat ada dua pilihan jalan kan? Pertama, jalan keadilan. Kita nuntut hak kita dan dapat balasan yang setimpal. Tapi, ada jalan lain yang levelnya lebih tinggi. Namanya ihsan, yaitu kita ngelepasin hak itu. Kita maafin, dan sebagai gantinya, kita dapat pahala yang luar biasa, langsung dari Allah. Dan akhir dari kisah ini benar-benar indah banget. Ternyata, kemaafan itu nggak cuma nyelamatin satu orang, tapi justru ngangkat dua-duanya menuju keselamatan. Setelah ngerti semuanya, orang itu langsung bilang, "Sungguh, aku udah maafin dia." Dan saat itu juga Allah berfirman, "Gandeng tangan saudaramu dan masuklah kalian berdua ke surga." Kemaafan jadi kunci yang ngebuka gerbang surga. Bukan cuma buat dia, tapi juga buat orang yang pernah nyakitin dia. Pelajaran ini tuh dikuatin lagi di dalam Al-Quran. Di situ dibilang, kalau kita memaafkan dan berbuat baik, pahalanya itu langsung di sisi Allah. Jadi, memaafkan itu bukan lemah loh, justru itu perbuatan mulia banget. Dan ada lagi ayat ini yang ngikat semuanya dengan indah banget. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Wah, ini ngubah cara pandang kita kan? Dengan maafin orang lain, kita tuh sebenarnya lagi minta ampunan dari Allah buat diri kita sendiri. Bukan lagi jadi beban, tapi jadi investasi. Jadi, setelah kita dengerin cerita ini, pertanyaan terakhirnya bukan buat mereka yang ada di hari kiamat, tapi buat kita semua, di sini, sekarang. Siapa yang siap kamu maafkan hari ini? Siapa yang siap kamu lepasin bebannya buat mulai bangun istanamu sendiri di surga?